Pria ini diam-diam memasukkan obat tidur dan menipu gadis ini untuk meminumnya. Gadis ini hendak ke toilet, tapi kepalanya pusing. Dia pikir dirinya mabuk, jadi ingin pulang ke rumah. Dia dihadang ketiga pria ini. Mereka tersenyum melihat gadis ini yang di belakang mengendus rambutnya. Dia terjebak sampai akhirnya pesta selesai. Mereka membiarkan gadis itu pergi. Gadis itu mengambil tasnya, berjalan sambil terhuyung-huyung. Dia membuang uang di tangannya dan pergi dengan putus asa. Akhirnya pulang ke rumah, tapi dia tidak tahan lagi. Messi lunglai dan menangis putus asa. Kakek mendekatinya, bertanya apa yang terjadi. Tapi Messi hanya menangis dan tidak mampu berbicara. Melihat penampilan cucu yang acak-acakan, bahkan ada memar di paha, kakek langsung marah, bertanya siapa pelakunya. Messi menangis, akhirnya mengatakan yang sebenarnya. Setelah pulang sekolah, dia hendak pulang, tapi teman kelasnya mengajak berpesta. Awalnya Messi menolak, karena kedua temannya berlutut, meminta agar Messi ikut. Awalnya biasa saja, sehingga Messi setuju. Tapi tidak disangka, ini adalah jebakan. Kakek menenangkan sang cucu, dan membiarkan istirahat. Kakek akan membalas semuanya sendiri. Dia membawa kapak, untuk membalaskan dendam sang cucu. Tapi di perjalanan dia bertemu dengan tetangganya. Wery adalah polisi. Dia merasa kakek Messi sedang tidak baik. Jadi dia pun bertanya. Kakek tidak peduli. Sekalipun harus mempertaruhkan nyawanya, dia akan membunuh ketiga pria itu. Wery menasihati kakek untuk tenang. Pertama mereka akan lapor polisi. Jika kakek begini, siapa yang akan mengurus Messi? Karena memikirkan sang cucu, kakek pun langsung tenang. Dia baru sadar, membunuh dengan kapak adalah hal yang bodoh. Sekarang, kakek harus mengumpulkan barang bukti dan menelpon polisi untuk menangkap pelaku. Polisi bergegas datang. Ketiga anak ini sedang bersenang-senang. Spray bernoda darah juga tidak dibersihkan. Mereka pun dimarahi karena ada bukti. Tapi ada seseorang datang yang membalikan keadaan. Dia adalah ayah dari salah seorang anak itu, yang mana merupakan kepala polisi. Kakek Messi pun putus asa, tidak menyangka jika bisa begini. Beberapa hari kemudian, Messi mengalami depresi. Dia mengunci diri di kamar dan tidak mau bertemu orang. Bahkan juga ingin bunuh diri. Kakek prihatin. Dia membuat keputusan, apapun yang terjadi akan balas dendam. Tapi dia tidak tahu, jaksa sudah disuap, dan cucunya dipanggil ke kantor polisi untuk bekerja sama. Mereka membujuk Messi. Messi yang mengingat kejadian itu, sekarang juga dipermalukan, hanya karena mereka anak orang kaya dan berkuasa. Mereka sengaja membuat Messi menyerah, bahkan menginginkan Messi mati. Jika Messi mati lebih baik. Messi merasa sangat sakit hati, jadi mengurung diri. Kakek khawatir, dan mulai bertanya. Saat di jalan kakek bertemu dengan ketiga pelaku. Mereka mabuk-mabukan dan bersenang-senang. Ternyata ketiganya sudah dibebaskan. Kakek menggunakan seragam militernya. Selama hidupnya dia diberikan medali emas. Dia bertemu jaksa. Jaksa hanya berpura-pura membuka berkas. Kemudian malah tersenyum menghina, berkata bahwa tidak ada bukti. DNA juga tidak cocok, jadi tidak bisa dihukum. Sebaliknya mereka yang akan dituntut. Mendengar ini, kakek makin marah. Dia pun segera pergi. Balas dendam akan dimulai. Kakek ke bank. Dia ingin membeli rumah di pedesaan. Jadi meminjam uang 500 juta. Lalu ke pasar gelap untuk membeli senapan sniper. Pria ini bertanya, siapa yang ingin dibunuh? Kakek menjawab, beberapa anak muda. Melihat kakek sudah tua, mereka tidak bisa membujuk kakek. Kedepannya mereka yang akan ditangkap, atau mau bayar dengan harga mahal. Kakek berkata, jika hukum benar-benar ditegakkan, dia tidak akan ke sini. Kakek dibawa ke gudang senjata. Setelah memilih senjata, kakek memilih senapan sniper halus ini, karena dilengkapi dengan peredam suaranya. Dia menyembunyikan senjata di rumah sepupunya, lalu memilih tempat di balkon ini. Setelah pulang, Messi langsung memeluk kakek. Ternyata kepala polisi baru datang, memberikannya sejumlah uang agar berdamai. Kakek marah dan mengembalikan uang itu. Dengan cara dilempar, kakek memperingati untuk tidak mengganggu cucunya. Jika tidak dia akan melakukan hal yang buruk. Ketika tiba di rumah, ibu Messi tiba-tiba pulang. Ibu Messi ini kecanduan judi. Ternyata dia ingin meminta uang. Setelah mengetahui apa yang dialami Messi, sebenarnya dia merasa kasihan, tapi dia menyalahkan sang ayah yang menolak uang itu.
karena itu sudah terjadi. Padahal menerima uang adalah solusi terbaik. Kakek pun marah. Dia melepaskan bajunya, kemudian mengusir anaknya itu. Kakek akan melindungi sang cucu. Kakek akan menembak burung pria ini. Dia pun memfokuskan target, kemudian menarik pelatuknya. Botol anggur tiba-tiba pecah. Darah memercik di wajah. Teman-temannya kaget. Pria ini berteriak kesakitan. Mereka baru sadar bahwa burung temannya sudah hilang. Kakek langsung menyimpan pelurunya. Dia pun berjalan-jalan dan bermain kartu dengan teman-temannya. Pria yang terluka itu dibawa ke rumah sakit. Dokter kira luka disebabkan pecahan botol anggur. Polisi datang ke TKP dan menemukan sofa bolong. Sepertinya ada yang salah, tapi sudah terlambat. Kakek menggunakan tembakannya lagi. Dia akan menggunakan teknik yang sama. Targetnya ada di dalam mobil yang sedang mendengarkan lagu. Kakek mengarahkan ke tangki bensin, lalu menarik pelatuknya. Pria itu segera berlari kesakitan, tapi karena luka bakar yang parah mengenai titiknya, kemudian dia pun tewas. Mengapa kakek ini begitu gila? Semua ini karena dia ingin membalas dendam untuk sang cucu. Dari 3 pelaku tersisa 1 lagi, tapi yang itu paling sulit, karena dia anak dari kepala polisi. 2 kejadian yang berturut-turut sudah memunculkan kecurigaan. Kepala polisi datang ke TKP. Mereka harus menemukan bukti untuk menangkap kakek Messi. Tapi api sudah membakar semuanya. Peluru juga sudah hilang. Dia pun bergegas ke rumah, menyuruh anaknya dalam waktu dekat ini jangan keluar dulu. Tapi pria ini semakin takut. Dia menutup tirai jendela karena takut jika kepalanya ditembak. Menyadari bahwa ada masalah yang serius, kepala polisi akan datang ke rumah kakek Messi. Dia meriksa semua tempat, tapi tidak menemukan senjata. Saat ini, ada yang mengetuk pintu. Ternyata ini saudara kakek Messi, yang baru saja dari luar. Dia datang ingin mengambil kunci. Kakek Messi bersalah, dan tidak bisa menutupinya lagi. Dia pun ke rumah sepupunya. Kepala polisi berdiri di balkon. Dia yakin bahwa kakek Messi adalah pelakunya, karena ini adalah tempat paling bagus untuk menembak. Tapi anehnya, mereka sudah mencari di semua tempat, masih tidak menemukan senjata dan peluru, sehingga tidak ada barang bukti, dan tidak bisa ditangkap. Kepala polisi memperingatkan kakek Messi, jika berani menyentuh putranya, dia akan membayar dengan harga mahal. Kakek Messi tetap tenang, berkata bahwa keadilan akan datang. Mungkin sudah di depan mata. Kepala polisi terkejut, karena khawatir dengan putranya, jadi segera pulang ke rumah. Dia menggedor pintu tapi tidak ada jawaban. Karena sudah putus asa, dia membuka pintu dengan paksa. Ternyata baru saja ada yang menarik pelatuk dan mengenai perutnya. Pelakunya, anaknya sendiri, yang tampak begitu panik. Anaknya tampak ketakutan mendengar seseorang mengetuk pintu. Dia pikir yang datang pembunuh yang hendak balas dendam. Perasaannya campur aduk. Dia sudah membunuh ayahnya sendiri, dan dirinya akan masuk penjara. Semua pelaku sudah dihukum, tapi kakek masih belum kebingungan, karena senjata yang disembunyikannya di rumah sepupu. Mengapa bisa hilang begitu saja? Ternyata saat mobil meledak, Wery memperhatikan kakek. Dia adalah polisi, tahu persis bagaimana keadilan tidak ditegakkan karena kekuasaan. Wery ke rumah kakek, dan mengobrol dengan Messi. Dia menebak di mana senjata itu disembunyikan, lalu membuka kunci untuk ke rumah sepupu kakek agar menghapus barang bukti. Dan sebagai polisi, senjata pasti akan disita. Setelah mengetahui kebenarannya, kakek sangat berterima kasih. Tidak disangka di tengah masyarakat yang kacau ini, masih ada yang berhati mulia. Kakek diam-diam pulang. Dia mendengar cucunya bermain gitar. Akhirnya sang cucu sudah membuka diri. Kakek pun tersenyum puas.